sifat iman, sehat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Rasulullah SAW serta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut hingga kita sampai akhir zaman kelak, dan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kajian kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Zahiri dan Dr. Khair, Ustaz Zahiri setelah hadir. Insya Allah tema hari ini adalah sukses sebuah kehidupan. Semoga di libur anak-anak ini ya kita bisa merefresh, mempersiapkan kunci sukses kehidupan kelak. Karena nanti Karimah juga libur Ustaz. Oh gitu, ini terakhir. Insya Allah. Alhamdulillah. Sebulan. Iya. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita langsung saja ke Ustaz Zahiri. Ya, zakil khair Mbak Rani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, pamungkas di penghujung bulan Juni ya, alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat yang insya Allah diberikan kemuliaan ya, sesuai dengan namanya karimah ya, mulia. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua, merahmati kita semua, dan menjadikan kita sebagai ahlu syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa tercurah hanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah himpun kita membersamai beliau di insya Allah di surga Firdaus kelak. Amin ya mujibas sailin. Sehat ya ibu semua ya. Alhamdulillah. Bukan anak PAUD. Kalau anak PAUD kan ditambahin. Alhamdulillah. Gitu ya, luar biasa. Allahu Akbar. Ya ibu sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini tentang kunci sukses sebuah kehidupan. Ya, masih terkait dengan tahun baru Hijriah 1448 ya, insyaallah kita semua dipanjangkan usianya sama Allah dalam ketaatan, ya, diberikan kesehatan, ya, dan senantiasa dilindungi dari mara bahaya insyaallah. Kemarin puasa ya insyaallah ya, pada saum ya. Ya alhamdulillah. Berapa hari Bu? 2. Oh, enggak lanjut hari ini? Enggak ya? Cukup. Sudah cukup. Ya, di rumah juga 2 hari aja. Hari ini mau lanjut, aduh enggak usah deh gitu. Ya. Insya Allah kita sudah menyelisihi ya orang-orang Yahudi yang ikut berpuasa di tanggal 10 Muharram kemarin ya insya Allah. Ya, jadi tema kali ini tentang kunci sukses sebuah kehidupan, menunjukkan bahwa hari ini kita hidup ya. Nah, nanti pun kita akan hidup, Bu. Hari ini kita hidup di alam dunia. Nanti kita akan hidup di alam akhirat. Jadi kunci kesuksesan di sini bukan hanya di dunia saja. Ya, tapi nanti bekalan kita untuk di akhirat nanti, dan itu sangat penting sekali. Dan kesuksesan kita di akhirat itu nggak akan pernah bisa baik manakala kesuksesan di dunia kita itu nggak baik. Jadi saling berkohesi, saling erat hubungannya, ya, saling erat hubungannya. Maka upaya-upaya supaya kita bisa sukses di dunia dan di akhirat, banyak upaya-upaya yang harus kita gapai. Ya, anak sekarang lagi musim masuk ke sekolah negeri. Ya, perjuangannya luar biasa. Ada yang tinggal dikit lagi ternyata terpental, gitu ya. Sudah dikit lagi ternyata terbuang, gitu. Ya, tentu, iya, karena memang luar biasa perjuangannya ya. Seleksinya cukup ketat. Sama, ketika kita pengen sukses di dunia maupun di akhirat, ada seleksi-seleksi yang nanti akan kita alami, gitu. Jadi surga itu
mudah tapi murah. Ya, beda dengan neraka. Ya, neraka itu susah, mahal. Orang mau berzina kan bayar dulu. Orang mau mabok beli dulu. Ya, tapi salat mudah sekali. Dan nggak pakai biaya apapun. Zikir juga sama seperti itu. Gitu. Ya, jadi ukuran kesuksesan kita nanti di akhirat nanti ditentukan dari kesuksesan kita di dunia. Nanti ada bab-babnya tuh. Bagaimana kita sukses di akhirat, bagaimana kita sukses di dunia. Ibnu Rajab, ya Imam Ibnu Rajab mengingatkan kepada kita sebuah perkataan yang dia katakan bahwa angan-angan terbesar orang yang sekarang ada di alam kubur, ya Bu ya, mereka punya angan-angan. Minta dihidupkan sekali saja untuk apa? Bertaubat dan melakukan amal soleh yang dulu mereka lalaikan. Gitu. Sementara orang-orang yang saat ini hidup, yang saat ini masih nyaman, masih bernafas, justru banyak yang melalaikan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang melakukan kemaksiatan. Ini sebuah fenomena yang memang kita lihat, ya Bu ya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang lalai tadi. Ya, jangan sampai kita masuk dalam kategori ketika di alam kubur, kita nego sama Allah, boleh nggak ke dunia sebentar aja. Karena ada dua macam tipe manusia Bu, ketika di alam kubur minta dibangkitkan. Yang pertama, minta dibangkitkan untuk beramal soleh. Yang kedua, minta dibangkitkan ingin mengabari keluarganya. Di alam kubur tuh enak kok. Gitu. Di alam kubur itu terang, luas. Kita diperlihatkan setiap Senin sama Kamis tempat kita di surga nanti. Boleh nggak wahai malaikat? Ternyata kan nggak boleh. Nah kita pengen tipe yang mana nih Bu? Satu yang kedua? Tentu yang kedua. Kita pengen hidup, ingin mengabari keluarga kita, enak kok di alam kubur, nggak disiksa. Ini orang-orang yang beramal, orang-orang yang sukses di dunianya. Gitu. Sementara orang-orang yang tidak sukses di alam kubur, karena dia tidak sukses di dunianya, makanya dia punya angan-angan. Bangkitkan sebentar, kami ingin bertaubat. Bangkitkan sebentar, kami ingin beramal soleh. Dulu kami lalai, dulu kami luput. Dan kenapa Ibnu Rajab mengatakan hal ini? Karena ada di dalam surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun ayat 10, gitu ya. Bagaimana digambarkan ya sekelompok manusia ingin minta dihidupkan sekali saja. Fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Gitu. Jadi Imam Ibnu Rajab ketika mengucapkan ini bukan tanpa alasan, tapi ada dalilnya di dalam surat Al-Munafiqun tadi ayat 10. Ya. Mereka semua berkata, ya Allah, seandainya saja Engkau mengakhirkan ajalku, ya, menunda kematianku, maka aku akan fa'as-sodak. As-sodak itu sodakoh. Sebenarnya nggak pakai tasdid Bu, tapi karena mereka punya angan-angan yang kuat, dikasih tasdid. Fa'as-sodak. Sedekah itu artinya jujur dalam hidup. Ya, taat, menjauhi maksiat. Fa'as-sadaqah, kami akan bersedekah. Di sini pakai tasdid menunjukkan bahwa penyesalan yang luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi udah nggak bisa. Ya, maka ketika kita hidup, ingatlah kematian. Karena ketika kita nanti mati, kita minta dihidupkan sama Allah. Gitu. Ya. Jadi ada yang bertanya, Ustazah kalau takut mati gimana? Boleh enggak? Boleh. Memang fitrahnya kita memang takut mati. Di sini ada yang sudah siap mati? Enggak. Kenapa? Karena amalnya masih sedikit, tapi kita berupaya. Tapi kematian itu sesuatu yang pasti. Ya, kematian itu sesuatu yang tidak bisa ditunda. Makanya ada 3 yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rizki, yang kedua takdir, yang ketiga ajal. Rahasia semua nih Bu. Rizki, kita nggak tahu rizki kita sekarang ada di mana. Kita mungkin menganggap suami kita kerja, akhir bulan dapat uang. Ya, itu yang terlihat saja. Ya, ada orang yang nggak ngapa-ngapain, misalnya pengemis cuma sekedar duduk, ternyata ada yang ngasih 50.000. Nggak bisa diduga. Siapa yang bisa menduga? Ada yang memang tanggal 25 gajian, tapi ternyata kantornya bermasalah, jadi gajiannya ditunda. Kita nggak tahu. Rizki itu sesuatu yang dirahasiakan sama Allah kehadirannya. Begitu juga takdir.
Nggak ada yang bisa mentakdirkan. Kita nggak bisa memilih menjadi orang seperti ini. Ya, kita nggak pernah bisa memilih anak-anak kita kok kayak begini, boleh nggak ditukar sama anak yang soleh yang sudah hafiz Quran? Nggak bisa. Udah takdir. Ya, kemudian yang ketiga yang dirahasiakan adalah ajal. Kita nggak tahu kapan ajal kita tiba. Maka tugas kita adalah bersiap siaga. Teruslah kita mengingat kematian walaupun kita belum mati. Kemarin di dalam kajian Liqa Karimah sudah dijelaskan. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian itu dan dia pengen sukses. Waalaikumsalam. Ya, maka dia akan diberikan 3 hadiah oleh Allah. Orang yang hidup di dunia tapi pikirannya tuh nggak pernah luput dari kematian. Orang yang ingat mati bukan berarti orang yang hidupnya ya sudah tinggal menunggu ajal. Ya, berbuat baik aja lah, udah nggak usah bersosialisasi. Ya, zikir aja udah, puasa aja udah, nggak usah lagi berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana karena ingatnya mati. Nggak seperti itu. Orang yang ingat mati dia tetap beraktivitas, dia menikmati dunia. Ya, dia tetap menjalankan kegiatan-kegiatan rutinnya di dunia tetap. Ya, dia arisan, ya dia tetap belajar, tetap. Gitu. Tapi ketika pikirannya dia bahwa saya nanti akan mati kok, saya nanti akan menghadap Allah kok. Pikirannya itu terus, saya nggak selamanya hidup di dunia. Mengingat kematian dalam kondisi apapun. Dan dia mengejar dunia itu untuk bisa menjadi sarana agar kita bisa sukses di yaumil akhir kelak. Akan diberikan 3 kata ulama. Orang yang senantiasa mengingat kematian. Yang pertama, ta'jilut taubah. Akan diberikan rasa untuk bersegera bertaubat. Nah, kalau misalnya kita belum bersegera bertaubat, berarti kita lagi nggak ingat sama kematian, Bu. Insya Allah muka-muka yang taubat semua nih, insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Ya, ta'jilut taubah akan disegerakan untuk bertaubat. Salah dikit, astagfirullahalazim, ya. Ngomel dikit, astagfirullahalazim, gitu kan. Segera bertobat, ya Allah kok saya begini banget ya. Kok mulut saya pedes banget ya, gitu. Kenapa ya hati saya kok membenci banget ya. Langsung ada warning, Allah memberikan rasa ta'jilut taubat. Bersegera dalam taubat. Nah, bersyukur Bu, kalau ketika kita melakukan kesalahan, kemudian ada feel dari dalam diri kita itu untuk segera bertaubat. Karena beda ketika kita melakukan kesalahan terus kita biasa-biasa saja. Iya kan? Oh, biasa aja masih orangnya begini kok. Terima syukur nggak terima ya udah. Terserah orang mau ngomong apa gitu. Ya. Orang udah tersakiti sama mulut kita, sama tingkah kita. Ya namanya juga saya begini sifatnya mau dirubah ya nggak bisa lah gitu. Ya, tanpa merasa bahwa dia sebenarnya sudah menyakiti hati orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa mengingat kematian, ya, dia akan diberikan rasa qanaatul qalbi. Qanaah fil qalbi. Merasa cukup. Di dalam hatinya itu udah merasa cukup. Nah, kalau misalnya ibu-ibu masih belum merasa cukup, kita belum masih merasa cukup, berarti kita masih ingat dunia terus nih. Baru gajian, segini aja nih Pak. Bonus dapat nggak ada bonus Pak? Gitu. Ya, saya kalau dengerin curhat suami itu, masya Allah, ya gaji kerjaan udah pontang-panting gitu ya, ternyata nggak pernah naik gaji. Saya bilang, masya Allah ya nggak apa-apa kan yang ngatur rezeki kan Allah, bukannya dia. Kalau mudah saja bagi Allah menggerakkan hati bos suami saya untuk bisa naik kan gampang kok. Ternyata nggak dapat rezeki di sini, dapat rezeki dari kantor lain Bu. Alhamdulillah. Allah Maha Pemberi rezeki. Tapi kita bersyukur dengan apa yang ada. Qanaatul qalbi, hatinya tuh udah cukup. Punya rumah yang nyaman, alhamdulillah. Punya anak-anak yang begini, alhamdulillah. Semuanya kita syukuri, cukup. Ya, cukup. Dan yang ketiga adalah nasyawatul ibadah. Nasyawatul ibadah itu bahagia ketika melakukan ibadah. Ketagihan. Ibadah kita bertumbuh, ibadah kita bertambah. Pernah ibu-ibu ada yang merasakan hal ini? Pernah ya ketika kita kemarin berpuasa, ya kan? Udah zikir. Oh, belum tilawah nih, kita tilawah. Belum infak nih, kita infak. Nasyawatul ibadah itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang ingat mati. Karena hidupnya itu untuk mati. Dan matinya itu untuk hidup nanti. Gitu. Maka banyaklah mengingat kematian. Karena memang gak selamanya kita ada di atas dunia ini. Ya, apalagi usia kita kan udah gak muda lagi ya Bu ya. Di sini ada yang di bawah 40?
Ada ya, Masya Allah. Berarti kalau di atas 40 berarti dewasa awal. 20 sampai 40. 40 sampai 60 dewasa madya. Nah, banyak di sini ada yang dewasa madya. Jangan ngaku-ngaku. Saya awal, Ustazah. Kelihatan mukanya. Ya, di atas apa namanya? Di atas 60 itu sudah menjelang manula. Harus terima. Ya. Ya, jadi oh, saya tua, enggak, semuanya pasti akan tua, tinggal menunggu waktu. Ya. Jadi kita sudah tahu usia kita rata-rata di sini udah dewasa semua. Dewasa, tinggal terus dewasa awal, dewasa madya atau dewasa akhir mendekati manula. Tapi dalam Islam umur itu dibahas. Usia itu dibahas. Ya, kalau kita lihat di dalam surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat berapa? Ayat 15 ya. Ya. Hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah, disebutkan sampai ketika mereka dewasa dan sampai mereka sudah berusia 40 tahun. Jadi 40 tahun, ya kita udah pernah membahas materinya, ini udah warning dari Allah, jangan neko-neko. Ini udah warning nih, 40 tahun. Ya, apa kata Allah? Berdoa kalian semua. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wan a'mala salihan tardoh wa aslih li fi dzurriyyati. Kita disuruh berdoa ini 40 tahun. Jadi udah 40 tahun itu bukannya lagi, maaf ya Bu ya, mencari sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Dikasih warning. Makanya alhamdulillah 40 tahun kita sudah ada di dalam majelis taklim. Kita masih mau belajar tahsin, kita masih senantiasa melaksanakan sholat, nggak meninggalkan sholat sunnah maupun wajib. Ya, 40 tahun. Ya, kita berharap sama Allah diberikan petunjuk untuk terus bersyukur atas hidup ini. Kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita cukup banyak, 40 tahun. Begitu juga nikmat yang sudah diberikan oleh untuk orang tua kita. Dan kita minta sama Allah semoga kita melakukan kebaikan-kebaikan ya yang Allah ridhoi. Ya, bukan pasangan ridhoi, tapi Allah ridhoi. Ya, kemudian kita berharap semoga amal soleh yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mengalir pahalanya sampai ke anak cucu. Mengalir. Ya, ketika mau berangkat doakan. Kita berdoa. Selalu itu yang saya sebut di taklim ini, di mana-mana. Mau berangkat doa, mau berangkat doa. Ya. Karena kita nggak tahu kesolehan anak kita itu dari doa yang mana. Dari kebaikan mana yang kita lakukan. Ya. 40 tahun sudah warning. 60 tahun sudah stop. Udah nggak ada lagi Allah menerima argumentasi kita. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Allah tidak akan memberikan atau menerima argumen. Ya, Allah tidak akan menerima argumen bagi orang-orang yang usianya sudah ditangguhkan hingga 60 tahun. Allah nggak menerima argumen. Kenapa nggak sholat? Ketika ditanya sama Allah, nggak ada yang ngajarin. Orang tua saya nggak pernah ngajarin saya sholat. Allah nggak terima argumen itu. Ya, belajar sholat bisa di YouTube. Ada bacaan-bacaannya. Nggak ada kata terlambat. Kenapa usia 60 tahun lewat nggak bisa baca Quran? Nggak ada yang ngajak. Nggak ada yang dakwah ke saya. Luar biasa, LTQ bertebaran di mana-mana. Guru ngaji banyak yang udah belajar, yang bisa baca Quran. Gitu. Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Kenapa nggak ikut taklim? Ya, Allah akan bertanya. Ketika dia memberikan argumen, Allah nggak menerima alasan-alasan klasik, alasan-alasan receh. Apalagi sekarang sudah banyak ya tempat-tempat yang bisa mengaya keimanan kita ya Bu ya, banyak ya. Ya, ini lagi musim tes di LTQ Rahmaniyah, Ibu ya, Masya Allah. Ya, Mbak Tia juga kemarin, Mbak Yuni juga ya, Mbak Rani. Ya, ketika saya mengetes beberapa periode lalu saya mengetes Pratasin 1 Bu, itu usianya udah di atas 60 tahun semua. Pratasin 1.
Mereka minder, Bu. Ustazah malu nih, baru kenal huruf, malu nih Ustazah. Saya bilang malu, lebih malu lagi kalau ibu udah seusia ini nggak belajar. Itu lebih malu lagi, Bu. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk, hidayah, sampai akhirnya ibu tergerak untuk belajar di sini walaupun dari nol. Itu lebih mulia, Bu, daripada orang-orang yang udah bisa baca Quran tetapi sombong. Alhamdulillah masih berlanjut. Ada yang sambil ngasuh cucu gitu ya. Alhamdulillah. Allah masih, pensiun itu kan 60 tahun ya. Guru, rata-rata guru. Tapi masih mau belajar. Allah masih memberikan kesempatan ini. Karena di atas itu, ada juga hadis yang lain di atas 70 tahun. Allah nggak menerima argumen orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang nggak melakukan amal soleh. Gitu. Gimana kita mau sukses ya Bu ya? Sementara usia kita berjalan terus, ya setiap tahun pergantian tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, tapi kita tidak mendekat kepada Allah. Gimana kita akan sukses? Tentu, ya kita sudah tahu jawabannya, ya. Kecuali Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Banyak yang udah tua, ya masuk Islam, belum sempat sholat, gitu ya. Ternyata sudah meninggal, gitu. Itu kan suka-sukanya Allah ya. Nah kita kebetulan kan diciptakan nggak kayak gitu. Ya, maka ketika kita berbicara ingin sukses, ya sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 105. Ya, surat Al-Baqarah ayat 201. Ya, ini doa sapu jagat. Kalau kita pengen sukses baca doa ini, gimana Bu? Rabbana hafal ya. Iya. Biasanya kalau saya ucapkan depannya wa minhum may yaqul, ayo ibu doanya, nggak ada yang tahu. Ketika doa sapu jagat, oh itu. Depannya itu dulu Bu. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita pengen sukses dunia dan akhirat. Ya, bukan dunia saja, bukan akhirat saja, tapi dunia dan akhirat. Udah jelas ya Bu ya. Kalau kita pengen sukses di kehidupan, maka kesuksesan kita harus dunia dan akhirat. Ya, bukan akhirat saja, bukan dunia saja. Ya. Kemudian apa indikasi atau apa sih, kan kita belum di akhirat nih. Bagaimana kita akan sukses di akhirat nanti? Ya, di-spill ya di dalam surat Ali Imran ayat 185. Kalau kalian pengen sukses di akhirat, nah ini kuncinya. Ya. Ini kuncinya. Cuma satu. Ya, apa kata Allah di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 185? Diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Ya, kita mati, pasangan hidup kita mati, bahkan malaikat Israfil juga yang niup hari kiamat mati. Ya, malaikat pencabut nyawa itu pun mati. Terakhir dicabut nyawanya. Semua yang hidup pasti akan mati. Dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 183. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, dan hanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan, akan diberikan kesempurnaan balasan untukmu. Kalau kita melakukan amal yang buruk, balasannya disempurnakan Bu, dengan keburukan. Kita mau bawa parcel, mau ngasih antam ke Allah nggak diterima. Ya, nggak bisa. Makanya saya kalau ngasih hadiah untuk guru anak-anak, baik wali kelas maupun guru Quran, saya selalu dua. Ya, saya berikan itu ketika sudah lewat. Waktunya sudah lewat. Karena kalau di awal kita ngasih, nyogok gitu kan. Khawatir dibilang nyogok. Ya, gitu. Jadi dikasihnya setelah semua kegiatan selesai. Gitu. Ya, menghindari juga kan konflik kan? Gitu. Ya. Begitu juga ketika kita melakukan kebaikan di atas muka bumi ini, Allah tidak akan mengurangi apa yang kita lakukan, dibalas dengan sempurna. Tidak dikurangi kebaikan kita, nggak ada yang luput. Akan disempurnakan di yaumil akhir nanti. Kemudian Allah menegaskan, ya, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu kuncinya. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya itu adalah kesuksesan di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kesuksesan, ya, kebahagiaan. Ya.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia itu hanya kesenangan yang memperdayakan kita. Jadi urutan-urutan itu luar biasa ya Bu ya. Pertama diingatkan kita akan mati, kemudian yang kedua nanti setelah hidup akan ada pembalasan. Kemudian orang yang sukses di akhirat dikasih tahu nih. Siapa orang yang sukses di akhirat? Dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga. Itu kesuksesan kita di akhirat. Tok, nggak ada yang lain. Kalau melihat wajah Allah itu bonus. Ya, kemudian Allah menerangkan di akhir ayatnya, kehidupan dunia itu cuma main-main. Ya, cuma permata yang membuat kita lalai. Jadi jangan serius-serius banget. Jadi urutan ayat ini tuh Masya Allah ya Bu ya. Nah ini kesuksesan kita di akhirat. Surat Al-Imran ayat 185. Kita nggak bisa cerita lagi Bu, karena kita belum mengalami. Cuma kita dikasih spill-nya sama Allah. Siapa yang mau dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Faqad faz. Sesungguhnya kalian adalah the winner. Kalian adalah pemenang. Kalian sukses, kalian bahagia. Ya. Udah ya Bu ya, kita close tentang kesuksesan kehidupan di akhirat. Nah ya, sekarang kita fokuskan, karena kita masih hidup semua kan? Maka kita akan membahas kunci-kunci sukses kehidupan di dunia. Jadi setiap tempat itu ada kuncinya. Kalau kita udah pegang kuncinya Bu, kita akan bisa masuk. Ya, saya masuk ke dalam, dikunci sama Mbak Adin dari dalam nggak bisa masuk. Alhamdulillah tadi dijemput. Dijemput di depan, kita papasan. Ya. Pulang dari sini kita mau masuk ke rumah, kalau dikunci sama anak dari dalam, kita nggak bisa masuk. Ya, maka kunci kesuksesan di dunia itu harus kita pegang supaya kita bisa masuk ke dalam sebuah kesuksesan. Cuma ada 5 Bu. Ya. Cuma ada 5. Apa saja sukses kehidupan kita di dunia? Kunci yang pertama adalah salatuka najahuka. Salatmu adalah kunci kesuksesanmu. Sepakat nggak Ibu? Sepakat. Ya. Kalau salatnya benar, hidupnya akan benar. Ya. Kalau salatnya ngaco, hidupnya akan ngaco. Kalau nggak salat, tambah lagi. Kita nggak akan pernah bisa sukses. Kan kita suka menasihati anak-anak kita ya. Iya kan? Kalau mereka milat misalnya, kalau mereka agak-agak menggemaskan, sholat udah belum? Nah, sholatnya yang baik ya nak ya, jangan dilewatkan. Kamu pengen sukses, nak sholat yang benar, kan gitu. Dan kita bisa merasakan sebagai seorang ibu, ketika sholat kita benar, kita mudah menjalani hidup ini. Ya, kita akan gampang dibentuk sama Allah, ditatar sama Allah. Ya, pernah saya cerita ibu-ibu ya, bahwa rukun Islam itu 5. Ya, ini rukun Islam itu kan wajib. Wajib kita laksanakan. Tetapi kalau kita tinggalkan, boleh. Kenapa boleh Bu Ustazah? Syahadat. Apakah ketika berojol kita mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kan enggak. Jadi di sini masih ada ingat ibu-ibu ketika baru lahir? Asyhadu an la ilaha enggak ya? Ya, otomatis kita sudah muslim. Kita meninggalkan syahadat. Padahal wajib. Tapi boleh karena kita muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, zakat. Saya nggak pernah zakat, Bu. Seumur hidup saya nggak pernah zakat, kecuali zakat fitrah. Karena saya tidak berpenghasilan. Ya, ditinggalkan nggak sama saya, Bu? Ditinggalkan. Zakat wajib bagi yang berpenghasilan sudah mencapai nisab 85 gram. Ya, ditinggalkan. Saya nggak pernah melaksanakan zakat, nggak pernah, karena saya nggak bekerja. Padahal kan wajib, nggak wajib buat saya. Saum, saya juga meninggalkan saum Bu. Ya, ketika haid, saya kalau puasa tetap puasa dosa. Ya kan? Pernah ibu-ibu ada yang bulan Ramadan, kemudian haid tetap saum? Enggak ya? Kita tinggalkan enggak? Kita tinggalkan. Ketika sakit juga sama. Kita tinggalkan. Ya saum, kita ganti di hari yang lain. Pergi haji juga gitu. Ya kalau punya duit, punya pitih. Kalau enggak. Ya, kalau enggak usah. Ya, makanya bagi orang-orang yang belum bisa pergi haji, ya, suruk aja di sini.
Ya, suruk di sini. Habis sholat fajar, sholat subuh, yang kemana-mana sampai syuruk, sholat suruk, itu pahalanya tam, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi ada orang-orang yang seumur hidupnya dia tidak bisa berhaji, padahal wajib kan pergi haji, tapi ditinggalkan. Semuanya bisa ditinggalkan. Tapi sholat dalam kondisi sakit, dalam kondisi sudah berbaring, lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sempurna, hanya tidur pakai gerakan, tetap wajib, nggak bisa ditinggalkan. Ini pertanda apa? Kalau kamu pengen sukses, perhatikan sholatmu. Kalau kamu pengen berhasil di atas muka bumi ini, perhatikan. Karena pembatas orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, ya adalah kekafiran. Gitu. Kata Rasulullah SAW. Jadi sholat. Kalau hidup kita merasa belum benar, Bu, kok hidup kita begini-begini aja, bisa jadi kuncinya di sholat. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun 1-11, ini kan sebuah cara bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, diwariskan surga Firdaus. Ya, pada aflahal mu'minun. Surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1-11. Ya, beruntunglah orang-orang yang beriman. Menanglah, sukseslah orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ayat keduanya apa, Bu? Allazina hum fi salatihim khasyi'un. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Bukan orang-orang yang banyak salatnya. Nah, ini harus dibedakan. Allazina hum fi salatihim, bukan kasirun, tapi khasyi'un, khusyuk. Jadi bisa jadi kenapa kita mungkin kurang sukses di atas muka bumi ini, karena bisa jadi sholat kita terburu-buru, nggak khusyuk. Sholat khusyuk itu kan hati tunduk, jiwa kita hadir, kita paham apa yang kita baca, gerakannya nggak terburu-buru, ya tenang. Kemarin saya diskusi sama anak-anak di rumah. Pernah nggak anak kalian merasakan sholat yang begitu nikmat? Mereka nggak menjawab. Yang mereka bilang apa? Aku nggak khusyuk kalau sholat panas. Aku nggak khusyuk kalau sholatnya masjidnya nggak bagus. Ya, aku nggak khusyuk kalau sholat banyak rame orang. Ya, saya kan jadi penasaran. Jadi kapan nih khusyuknya, gitu kan? Jadi kan ternyata sholat khusyuk itu memang pelajaran yang gak pernah habis. Ya Bu ya. Pelajaran yang gak pernah selesai. Bisa jadi hari ini kita khusyuk, besok enggak. Tetapi ketika kita sholat khusyuk, menghadirkan hati, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermonolog dan berdialog sama Allah, kita menghadap Allah, itu beda rasanya. Pasti beda rasanya. Coba Ibu lakukan nanti di sholat zuhur. Mencoba untuk khusyuk, memahami artinya, ya. Ketika Allahu Akbar, itu kayaknya kita pengen berlama-lama sama Allah Subhanahu wa taala. Kondisi panas pun nggak terasa. Karena begitu luar biasanya sholat khusyuk. Bukan banyaknya sholat, tapi sholat yang khusyuk. Kemudian apalagi Bu? Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Qad aflahal mu'minun. Terus wallazina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Wallazina hum li furujihim hafizun, tidak berzina illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara adzalika faulaika humul adun. Apalagi wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, menunaikan amanah janji-janjinya. Ayat ke-9 diulang lagi tentang salat. Walazina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Kita ikuti ini aja Bu.
Ternyata di dalam surat Al-Mu'minun ayat 2 dan ayat 9 sama-sama menekankan tentang sholat. Yang lain disebutkan satu-satu, Bu. Ya, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh, kamu harus begini. Tapi sholat disebutkan dua. Di ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, khusyuk. Di ayat yang ke-9, walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Waktunya diperhatikan. Jadi kalau kita pengen sukses, perhatikan sholat kita. Kita pengen tenang, perhatikan sholat kita. Kita lagi galau, langsung berwudu, kita sholat 2 rakaat, itu akan menghilangkan semua kegalauan kita. Yakin, Bu. Kita akan sukses. Ya, kita akan berhasil menjalani dunia ini. Ya, bahkan minta sama Allah, mudah-mudahan wafatnya kita nanti dalam keadaan menghadap Allah, dalam keadaan suci, dalam keadaan sedang bertakbir, dalam keadaan sujud. Minta sama Allah. Boleh cita-cita seperti itu, meminta sama Allah boleh. Minta diwafatkan hari Jumat. Boleh, Bu. Itu nikmat yang luar biasa. Ya. Berusaha untuk, kalau Ustadz Adi Hidayat mengatakan minimal, ya Bu ya, minimal sholatnya kita itu berapa rakaat dalam sehari? 40 rakaat. Bisa nggak Bu? 40. Minimal tuh. Maksimal boleh, silakan. Kata Ustadz Adi Hidayat, coba diterapkan. Ya, 40. Hari ini gagal, besok kita coba lagi, Bu. Ya, hari ini gagal, besok kita coba lagi. Apa 40 rakaat itu apa saja? 17 rakaat salat wajib, 12 rakaat rawatib. Ya, rawatib ya Bu ya. Udah tahu semua ya rawatib ya. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Subhanallah, panjang ya. Tapi kata Allah, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang komitmen sehari semalam melakukan 12 rawatib, dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Ya, akan dibangunkan rumah di dalam surga, Bu. Komitmen. Ya. Kita lihat bagaimana Asiyah kan diijabah sama Allah, dibangunkan rumah di surga. Tapi berat. Pada saat itu sedang menghadapi ujian dari suaminya sendiri, Fir'aun. Asiyah itu kan tim sesnya Musa alaihi salam. Ada suaminya, Taugut. Kan gitu ya. Dia kan berdoa ketika akan diwafatkan, ya ditindih batu yang sangat besar, diwafatkan sama Allah. Jadi dia nggak merasa kesakitan ketika batu besar itu menimpa dirinya. Sebelum wafat, dia minta, Rabbi benili aindaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan di sisimu sebuah rumah di surga. Kita tinggal sholat rawatib 12 rakaat aja. Tapi bisa sama-sama mendapatkan rumah di surga. Makanya Asiyah tersenyum sebelum wafat. Kemudian Allah wafatkan, baru ditimpakan batu besar sampai akhirnya beliau wafat. Kalau kita minta dibangunkan rumah di surga dengan cara seperti itu, kita nggak sanggup, Bu. Makanya kata Rasulullah SAW, sholat rawatib 12 rakaat, ya itu akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Mudah nggak, Bu? Dibanding Asiyah, mudahan mana? Mudahan sholat 12 rakaat rawatib. Ya Bu ya. 12 rawatib, kemudian duha 4 rakaat, tahajud 4 rakaat, witir 3 rakaat. Dah 40 itu minimal dalam sehari. Ya, kalau kita berusaha untuk melaksanakan komitmen, ketika gagal kita lakukan lagi, mudah-mudahan Allah mampukan kita membiasakan diri minimal sehari menghadap Allah itu 40 rakaat. Ya, insya Allah kita akan sukses. Kita lakukan dengan khusyuk dan menjaga waktu-waktunya. Ya, insya Allah ya Bu ya, mudah ya. Salatuka najahuka. Kalau kamu pengen sukses di dunia, salatnya diperhatikan. Nih muka-muka bercahaya semua insya Allah. Itu yang pertama. Kalau kamu pengen sukses itu, kuncinya salat. Yang kedua, biro abawaika atau birul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu-ibu di sini udah menjadi orang tua semua. Dulu kita juga punya orang tua.
Ya Bu ya. Kalau anak kita marah sama kita Bu, disuruh nanti bawel banget sedih nggak Bu kita? Sama orang tua kita juga sedih ketika kita bentak. Ya Bu ya. Jadi kalau orang tua sudah marah Bu, apalagi terutama ibu, ya selesai Bu hidup kita. Ya, selesai. Tapi banyak ustazah anak-anak yang orang-orang yang tidak sholat sukses, yang tidak hormat kepada orang tuanya sukses. Oke, mungkin mereka sukses, tapi kita lihat akhir hidupnya. Maling kundang akhir hidupnya gimana Bu? Padahal dia kisah rakyat, ya. Alqamah walaupun kisahnya doif, meninggal karena ketika meninggal dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Ternyata apa? Karena dia ngelawan sama orang tuanya. Ini memang hadisnya doif, tapi kan bisa kita jadikan contoh. Ya Bu ya, kita jadikan contoh. Maka ketika kita tidak punya orang tua lagi, ya, kita pengen anak-anak kita itu berbakti sama kita. Sebagaimana dulu kita berbakti kepada orang tua kita. Kemarin ketika milad saya Bu ya, kemarin 14 Juni kemarin, setiap milad yang pertama kali saya hubungi adalah ibu saya. Mungkin ini nggak banyak dilakukan. Ya, anak-anak saya ketika milad happy dengan teman-temannya. Happy dengan teman-temannya. Nggak pernah tuh saya dikasih kue tart atau mau makan apa Bunda? Enggak. Ayah, makasih ya gini. Enggak. Justru kita yang memberikan doa untuk mereka. Ya. Tapi saya ajarkan kepada anak-anak, saya kasih contoh kepada mereka bahwa setiap milad saya selalu telepon ibu saya. Kebetulan ibu saya lagi nggak di sini, lagi di rumah kakak. Saya bilang, Mah terima kasih ya. Dia lupa Bu, saya milad pada saat itu. Mah terima kasih ya, lagi kesakitan ya. Saya bilang gitu. Kenapa nak? Gitu. Kan sekarang 14 Juni. Oh iya, kau ulang tahun. Iya, makasih ya Mah, udah repot. Makasih udah berbagi darah. Terima kasih sudah ridho rahimnya aku pakai. Gitu. Insya Allah Bu. Setiap ulang tahun itu, setiap milad saya selalu ingat itu. Ya, kebetulan bapak saya udah nggak ada, ya. Jadi saya memberikan doa. Nah, karena nikmat kalau kayak gitu Bu. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya, kalau yang ibunya masih ada nanti kalau milad. Saya nggak ngerayain milad, ustazah, nggak usah dirayain. Mengucapkan terima kasih kepada ibu kita. Ya, berani nggak ibu? Mama. Ya. Ada yang canggung ya Bu ya. Dibiasakan. Oh iya, nah akhirnya kita dapat doa dari dia, doa khusus, ya. Diajak makan, mau makan apa, kasih kado Bu. Membayangkan bagaimana dulu sulitnya, ya. Mereka mengurus saya waktu itu. Makanya bagi orang ibu-ibunya yang masih ada, bapaknya masih ada, ya perlakukan mereka dengan baik. Karena kalau sudah nggak ada, kita cuma bisa bertemu di atas nisannya saja. Kita cuma bisa berdoa saja. Ya Bu ya, yang masih ada ingat, telepon, nanyain kabar, mau makan apa, ya kirimin Gojek, apapun Bu. Walaupun mungkin makanan yang kita kirim nggak dimakan. Ya, nggak dimakan. Ya. Ada orang tua yang mungkin sekarang udah pipis di Pampers ya Bu ya. Dulu kita juga sama. Dulu nggak ada Pampers Bu, ngacir di mana-mana. Ya, ngacir di mana-mana. Tapi ibu kita sabar. Bapak kita sabar begadang malam hari membantu ibu kita. Ya, kenapa ketika mereka sudah tua, mereka sudah jalan sudah mulai susah, ya mereka ngomong berulang-ulang, terus kita bentak. Nanti kita akan tua dan bisa jadi ketika kita melakukan tidak baik kepada orang tua kita nanti akan diperlakukan oleh anak-anak kita seperti itu. Apakah kita siap? Tentu tidak. Ya, maka nasihatnya anak-anak kita, kamu pengen sukses nak? Ya. Pengen punya karir yang bagus, pengen hidupnya terus dekat sama Allah, berbuat baik kepada orang tua. Ya, disejajarkan di dalam surat Ali-Isra. Ya, janganlah engkau menyekutukan Tuhanmu dan berbuat baiklah kepada orang tua. Disejajarkan Bu. Ya, disejajarkan. Posisinya jadi sangat penting. Gitu. Ibu-ibu pernah sakit hati nggak dengan perlakuan anak? Ya. Alhamdulillah kalau enggak. Tapi kalau mereka, nah gini, bawel banget sih ibu ya Allah. Atau enggak melengos doang, sedih banget ya Bu ya.
sedih banget. Gitu. Kalau saya selalu introspeksi diri, bisa jadi dulu saya sama ibu saya sama bapak saya begitu. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Ya, introspeksi diri ketika anak tidak taat kepada orang tuanya. Ya, arahkan anak, kamu pengen sukses nak, berbuat baik. Ibu bapamu tidak minta apa-apa darimu, tapi berbuat baik. Ini perintah dari Allah. Walatakul lahuma uffin. Jangan berkata pada orang tua, itu pun diatur. Gitu. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lain disuruh kita berdoa untuk orang tua. Ya, Allahumma arhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita disuruh berdoa untuk orang tua. Ibu ya, bagi orang tuanya yang masih ada, telepon, bagi yang udah nggak ada, jangan pernah lepas untuk bisa mendoakan. Ibu ya, hargai permata yang kita miliki sekarang, yang masih ada. Ya, nanti insya Allah ibu saya akan datang lagi akhir Juni. Kita udah siapin kamarnya, karena memang udah ada kamar khusus untuk beliau. Ya, waktu renov rumah saya bilang tambah kamar satu lagi. Untuk siapa Bu Yuni? Kata tukangnya. Untuk ibu saya. Padahal saya dulu nggak bercita-cita pengen punya kamar, saya buatkan untuk ibu. Tapi alhamdulillah suami saya ridho, kita bikinkan kamar buat mama. Oke, alhamdulillah dia nyaman di situ. Ya, cuma itu yang bisa disampaikan. Ya, dan ketika melihat wajahnya cerah itu kan masya Allah ya Bu ya. Ya, jadi kalau kita udah menyakiti Bu hati orang tua kita, siap-siap. Ya Allah akan menyegerakan balasannya di dunia. Ada 2, dalam hadis lain ada 3. Ya, balasan yang disegerakan di dunia. Orang yang zalim dan orang yang durhaka kepada orang tua. Di dalam hadis lain, orang yang berzina dan orang yang durhaka kepada orang tua. Akan disegerakan balasannya di dunia. Ya, Bu ya. Berat ya Bu ya? Berat. Jadi kalau kita pengen sukses, minta ajarkan pada anak-anak kita, ya. Kalau kamu pengen pergi nak, salam sama orang tua, ya, cium tangan, karena kita nggak tahu bisa jadi itu pertemuan terakhir, ya. Biasakan mencium kening, ya, mendoakan mereka. Ketika bangun tidur, diusap, ya, ubun-ubun mereka, ya. Ketika mereka lagi kesel, kita usap dada mereka, sabar, sabar. Itu yang bisa kita lakukan, ya, seperti itu. Ya, jadi insya Allah ketika surga ada di bawah telapak kaki ibu itu bukan kakinya yang dibasuh, airnya diminum. Tetapi jaga perasaan orang tua. Melalui pintu surga dari mereka, insya Allah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ibu ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti dan anak-anak kita bisa berbakti kepada kita insya Allah. Yang ketiga adalah hiduplah bersama Al-Quran. Isma Al-Quran. Kalau pengen sukses, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kalau pengen hidupmu berkarya, berhasil di dunia, sampai ke akhirat nanti, maka isma Al-Quran. Hiduplah bersama Al-Quran. Kalau hidup bersama, itu kan pertanda harus ada cinta ya Bu ya? Ya enggak? Hidup sama pasangan. Ya nggak mungkin kita hidup nggak ada cinta. Punya anak 5, saya nggak cinta sama suami saya. Tapi punya anak 5. Tidur berdua. Ya kan? Kalau kita pengen hidup bersama suami kita, pasti ada cinta di situ. Walaupun dulu dijodohin, 6 bulan baru tumbuh cinta kayak saya gitu ya. Ya, tapi tumbuh cinta itu akan ada terus. Maka kalau kita pengen ma'al Quran, hidup bersama Al-Quran, harus tumbuhkan cinta dulu. Ya. Kalau kita nggak cinta sama Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran itu menjadi sesuatu benda yang berdebu. Kita nggak pengen membacanya, Bu. Ya, bisa jadi di kamar nggak ada. Di ruang tamu nggak ada, di ruang sholat nggak ada. Kalau bisa kan kita tebar tuh Quran ya, di ruang tamu ada, di ruang keluarga ada, di kamar masing-masing ada. Kan kalau bisa kayak seperti itu. Ya, kalau kita pengen isma Al-Quran, maka tumbuhkan rasa cinta. Kalau kata pujangga Arab ya, kalau kamu pengen menumbuhkan rasa cinta ya, yang pertama itu senang kalau melihatnya. Kalau pengen tumbuh rasa cinta, kan pasti kita senang kalau kita ngelihat ya. Bapak Ibu di sini, ibu-ibu di sini ketika ketemu sama suami, ada yang langsung dijodohkan atau eng-eng dulu? Nggak ada ta'arufan dulu Ustazah, kita pacaran gitu. Iya kan? Kalau ada kita pengen hidup bersama dia, pasti kan karena ada
ditumbuhkan rasa cinta itu gitu. Ya. Seneng ngelihatnya. Apalagi yang satu SMA tuh. Ya kan? Pagi-pagi datang ke sekolah cepet banget nah kata orang tua kita. Iya nih, biar nggak terlambat padahal pengen ngelihat yang kita suka. Ya enggak? Gebetan kita udah, iya kan semalam apalagi kalau libur sebulan gitu kan. Hari pertama masuk yang dipikirkan, "Wah, dia datang nggak ya, dia sekolah nggak ya?" Kenapa? Karena senang kalau melihat. Iya kan? Baru ngeliat tasnya, dia datang. Pengalaman. Ya kan Bu? Tumbuh nggak rasa cinta? Itu ada cinta namanya. Ya, begitu juga ketika kita cinta sama Al-Quran, senang kalau ngelihat Quran, Masya Allah. Ya, apa namanya, senang kalau ngelihat Quran, Alhamdulillah ya Allah. Ini baru senang nih, baru ngelihat senang. Kemudian ketika kita pengen tumbuh cinta rasa kita kepada Al-Quran, kita akan rindu. Ya kita buka, setiap ayat yang kita baca kok ngangenin ya perkataan Allah itu gitu. Ya, ketika kita baca, Masya Allah ya, kok sehari nggak ketemu, nggak baca kalam Allah itu kok ngangen nih ya. Iya kan? Gitu. Rindu. Ini kata penjaga apa namanya syair gitu ya. Rindu. Kemudian yang berikutnya betah berduduk berlama-lamaan duduk sama dia. Enging kan? Diapelin setiap malam, minggu, gitu. Enggak ya. Saya nggak pernah ngerasain diapelin, Bu. Alhamdulillah. Karena ta'arufan. Ya, betah duduk berlama-lama berduaan dengan Al-Quran. Ya, jadi nggak ngelihat kebetannya ya belum masih 7 lembar, enggak. Udah santai aja kita baca, kita balik lagi Quran, kita balik lama, betah sampai 1 juz, gitu. Ya, betah sampai 1 juz. Ada yang pernah ngerasain itu Bu? Masya Allah ya. Sehari tidak bertemu dengan Al-Quran itu serasa sewindu, kan gitu kan? Ya, sehari nggak ketemu sama Al-Quran itu merindu banget, merindu berat. Ya, makanya saya bilang ke teman-teman, LTQ ujiannya udah selesai, ya, ujian akhir semesternya udah selesai, ya, tetapi baca Quran jangan pernah selesai, jangan pernah berakhir, gitu ya Bu ya kuncinya ya. Makanya di LTQ itu nanti ada apa namanya capaian-capaian target tilawah harian yang harus dilakukan oleh peserta. Menumbuhkan rasa cinta itu luar biasa. Ya, jadi duduk berbetah-betahan lama tuh berduaan sama Al-Quran. Suami manggil aja nggak kedengeran. Saking khusyuknya. Kamu nggak dengar? Oh Masya Allah ini lagi berdua-duaan sama Al-Quran. Nggak ada yang kayak gitu ya Bu ya. Kemudian selalu ingat. Mau makan ingat Quran gitu ya. Ya. Mau bobo, ya Allah saya belum tilawah nih. Ya. Hari ini mau pergi, saya harus baca Quran dulu. Selalu ingat. Jadi nempel otak kita tuh hidup bersama Quran itu luar biasa. Ya. Dan terakhir, orang yang cinta itu dia akan mau disuruh apa aja. Ya. Orang yang cinta itu dia akan mau disuruh apa aja. Kata Allah, wala taqrabuz zina. Dia nurut. Karena dia cinta sama Quran. Dia sudah hidup bersama Al-Quran. Kata Allah, tutup aurat, nurut. Nggak protes. Tutup auratnya boleh nggak kalau pas taklim aja? Kalau lagi nyapu ke depan ke pasar boleh lepas nggak gitu ya? Nurut, nggak protes. Ya, kan dulu kita baru-baru nikah kayak gitu kan, walaupun sama suami sekarang udah mulai agak-agak agak-agak protes. Ya, gitu. Kata Allah berbuat baik kepada orang tua, nurut apa saja yang Allah bilang, yang Quran bilang, kita akan turut. Apa yang dia mau kita akan turut. Gitu. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai tilawah harian kita. Ya Bu ya, Ibu semua setiap hari ketemu dengan Al-Quran ya. Insya Allah ya targetnya masing-masing ya. Mau sukses baca Al-Quran Bu. Ya, itu udah kunci paling mudah yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, qawi roja'ana. Kalau kita pengen sukses di dunia ini sampai akhirnya kita sukses di akhirat nanti, qawi roja'ana, perkuat obsesi kita, perkuat harapan-harapan kita. Ya, perkuat. Jangan pantang menyerah kalau ada tantangan di depan. Ya.
Misalnya, saya kayaknya nggak bisa ngapalin Quran nih. Nah itu sugesti kita nggak bisa, ya nggak akan bisa, Bu. Iya kan? Tapi kita berharap sama Allah, ya Allah, hamba pengen menjadi ahlullah, hamba pengen menjadi ahlus salah, hamba pengen menjadi ahlus siam, hamba pengen menjadi ahlus sedekah. Ya, perkuat harapan kita, Allah akan mampukan. Ya. Kalau ada tantangan di depan, hadapi semuanya. Jangan sampai roja itu harapan ya. Jangan sampai roja kita melemah. Roja itu harapan, obsesi kita. Karena yakin Allah akan kasih jalan. Saya kayaknya nggak bisa nih masak. Kan dulu gitu kan kita ya Bu ya. Kita anak-anak sekarang ya. Kalau kita dulu kan dites dulu ya. Kalau bisa bedain ketumbar sama lada, kamu boleh nikah nak. Coba tanya anak-anak sekarang, kasih tahu Bu. Merica sama ketumbar. Mana merica, mana ketumbar? Nggak tahu, ya kamu nikah deh. Iya kan? Kalau dulu disuruh masak sayur asam, kita bikin sayur lodeh. Gitu kan. Ya. Kalau sekarang Bu, ada GoFood. Ya. Kan kayak gitu Bu. Tapi yang hebatnya anak-anak sekarang itu ketika sudah nikah, tiba-tiba pinter masak. Nah, alhamdulillah karena dia punya obsesi. Saya pengen irit ya, saya pengen nabung belum punya rumah, saya pengen suami betah di rumah kan gitu. Pinter mereka. Ya. Jadi dikasih uang berapa? Ya, lumayan bisa mengurangi jatah daripada beli GoFood. Jadi ketika kita sudah perkuat obsesi kita untuk bisa masak, Allah akan bantu. Makanya Saum Asyura yang kemarin kita lakukan, Bu, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, bukan. Tapi di balik hikmah kenapa kita harus berpuasa 10 Muharram kemarin, karena di situ mengajarkan kita bahwa optimis itu perlu. Apa hubungannya Ustazah? Kan banyak kejadian di bulan Muharram. Ya, salah satunya apa Bu? Nabi Musa alaihi salam, depannya udah laut, belakangnya Firaun. Logika kita di mana? Mati nggak kalau kita ada di posisi Nabi Musa? Udahlah, tenggelam atau enggak udah biarinlah ya disiksa. Kan gitu. Tapi Nabi Musa tidak menyerah. Inna Rabbi sayahdin katanya. Sungguhnya Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku. Di depan laut, belakang tentara Firaun. Ya, tiba-tiba apa kata Allah? Tepuk tongkatmu ke laut, terbelah Bu, selamat. Nabi Ayub juga sama seperti itu. 18 tahun sakit, di bulan Muharram disembuhkan sama Allah. Beliau nggak minta kesembuhan, beliau cuma bilang, ya Allah sesungguhnya aku sedang menderita nih. Cuma ngomong gitu. Tidak putus asa. Ya, dia optimis Allah pasti akan menyembuhkan saya. Saya ini kan kekasihnya Allah, disembuhkan. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus juga sama ya. Nabi Adam, Nabi Ibrahim akan dibakar ya. Yakin banget sama Allah. Ya, api ini akan dipadamkan sama Allah akhirnya menjadi dingin. Nah, ketika kita sudah bertekad qawi rojaana, ya Allah, hamba pengen masuk surga. Kuatkan Bu. Jadi jangan hamba nggak pantas ke surgamu ya Allah. Hamba juga tak kuat ke nerakamu. Jangan mencelak-mencelek. Perkuat harapan kita, ya Allah hamba pengen masuk surga. Allah akan mudahkan kita untuk taat Bu. Ya, dan salah satu ciri orang mendapatkan hidayah dari Allah adalah setelah dia melakukan satu kebaikan, Allah gerakkan lagi untuk melakukan kebaikan berikutnya. Insya Allah kita semua. Ya, kita datang kemari juga gitu kan. Allah yang menggerakkan kita. Kita pengen surga. Kata Allah benar. Ya udah ya datang taklim gitu. Ya. Perkuat rajaan. Karena apa? Zon kita, zon Allah itu tergantung zonnya kita. Sangkaan Allah itu tergantung sangkaan kita. Maka perbanyaklah sugesti-sugesti positif. Termasuk salah satunya tentang kita pengen masuk ke dalam surganya Allah. Ya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meminta sama Allah ingin dimasukkan ke dalam surga 3 kali, disebutkan Bu, 3 kali. Salah satu marot. Ya, faqalatil jannah. Maka surga akan berkata, wahai Rabb, dia minta dimasukkan ke dalam surga. Maka masukkanlah dia. Allahumma inni as'alukal jannah. Berdoa 3 kali. Setiap hari, setiap waktu. Surga itu akan menyambut apa yang kita omongin. Apa yang kita sugesti, kita kuat.
dikuatkan di situ. Sama ketika ada seseorang kata Nabi yang minta dijauhkan dari api neraka, ya, maka neraka juga berkata, dia takut masuk ke dalam neraka, ya Allah, maka jauhkan dia dari neraka. Fa'ajirhu minan nar. 3 kali, salasa marot. Dalam hadis lain ada sab'ah marot. 7 ya, 7 kali. Gitu. Jadi jangan labil. Masuk surga, aduh kayaknya nggak layak deh. Allah akan memantaskan kita. Surga juga nggak sanggup, neraka juga nggak sanggup nih. Allah akan menjauhkan kita, Bu. Yakin. Ya, yakin. Insya Allah Allah akan mudahkan kita semua. Ya, ketaatan-ketaatan yang begitu banyak Allah akan mudahkan. Ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat 23 itu sugesti positif. Ya, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Akan terjadi apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Maka ucapkanlah yang baik-baik. Ya Bu ya. Kamu nakal banget sih, nggak sholat, masuk neraka kamu. Masuk neraka Bu anak kita. Ya, kita rubah. Nak sholat ya nak, ya. Kan kita pengen ke surga bareng-bareng. Ya. Nak, jangan jauhi zina ya nak ya, Allah murka gitu ya. Allah akan merahmati kamu. Kan enak kayak gitu. Ya, apa yang kita ucapkan nanti akan kejadian. Ya. Maka ucapkanlah yang baik-baik. Ya. Saya nggak sukses, saya nggak bisa nih berbisnis nih. Padahal dia udah ikut bisnis Bu, tapi ragu. Berhasil nggak Bu? Enggak. Tapi ketika dia mengatakan saya sudah masuk ke bisnis, insya Allah Allah akan mudahkan saya. Walaupun ada ujian, itu ujian buat dia dari Allah. Bangkit lagi, insya Allah akan diberikan kesuksesan. Orang kalau sudah berhasil dalam bisnis ya Bu ya, udah tinggal angkat-angkat kaki. Saya kemarin ke salah satu tempat makan, ya bukan dia yang nawarin makanan, tapi kita yang datang. Gitu kan, kita yang datang. Gitu. Kalau udah sukses tuh kayak gitu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah doa. Ya, perbanyak doa Bu. Kalau pengen sukses di dunia, hafalkan doa-doa yang baik. Ya, perbanyak doa. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ya, kita udah sepakat ya, setiap doa dikabulkan ya Bu ya. Sepakat. Dalam bentuk apapun. Ya, kalau kata Ali bin Abi Thalib, ketika aku berdoa, dikabulkan, aku pengen dikabulkan, ya itu biasa aja. Dibanding ketika aku berdoa, tidak dikabulkan, tapi itu terbaik menurut versi Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah bercerita tentang keadaan Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus itu kan dakwah ya. Kemudian gak diterima dakwahnya ya, ngambek ya. Jadi wajar ya Bu ya kalau dai ngambek ya. Udah capek-capek datang, yang datang 2 orang. Besok nggak mau lagi kemari. Gitu. Akhirnya ngambek, dikasihlah peringatan sama Allah, masuk ke dalam perut ikan paus. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus pada saat itu? Berdoa. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya Nabi Yunus tidak membaca doa tersebut, maka Nabi Yunus sampai hari kiamat tetap akan berada di dalam perut ikan paus. Gitu ya Bu ya. Jadi tugas kita memang berdoa aja udah. Kalau toh doa ternyata on the spot dikabulkan sama Allah, Masya Allah, itu hadiah terbesar ya Bu ya. Saya kemarin nerima perpisahan anak saya yang kelas 3 SMP Bu. Masih ada anak 3 SMP mau ke SMA. Ketika semua dipanggil murid-murid berprestasi Bu, suami saya cuma lihat HP aja, scrolling HP karena kayak nggak mungkin anak gue dipanggil. Ya Bu, beda dengan saya Bu. Saya megang HP sambil getar. Ya Allah, ada ke 1 yang dipanggil, punya anak 5 nggak ada, semua naik panggung, gitu kan? Ya. Tapi nggak mungkin. Tapi pengen ya Allah, kabulin apa Allah? Sambil megang Bu dalam hati Bu. Ternyata, Masya Allah, tabarakallah. Diucapkan disampaikan kepada MC-nya.
yang mendapat perolehan nilai ujian akhir, ijazah tertinggi adalah, disebutkan 3 anak, Bu. Nggak ada anak saya udah, tapi pengen ya Allah. Ya Allah Robana, panggil satu ya Allah, ya Robana. Dipanggil Bu anak saya. Sebelum dipanggil saya ngeliat gambar, udah lihat aja deh, ikhlas aja, masa anak orang mulu. Pas dilihat ada anak saya Bu fotonya, saya bilang, ayah itu anaknya. "Hah, mana? Biasa kalau orang tua kan Ibu ya, langsung ngambil videonya kan gitu ya. Gitu. Kok bisa ya gitu. Yang satu yakin, yang satu enggak. Karena saya berpikir nilainya bagus banget nih anak nih. Setiap nilai rapot itu bagus-bagus. Masa enggak nyantol ke depan? Punya anak 5, 1-4 enggak ada yang kayak gitu, Bu. Ternyata dikabulin sama Allah. Pada saat itu saya bilang, ya Allah, on the spot yang dikabulkan. Masya Allah. Sampai saya ceritakan, nggak nyangkal tapi bunda berharap loh nak, bla 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 bla. Ada gambarnya langsung, ya Allah, alhamdulillah, hadza nikmat, hadza min fadli Rabbi ya Allah. Walaupun yakin nggak, tapi yakin gitu. Ternyata saya mengalami suatu hal yang luar biasa. Oh begini ya, ketika doa diijabah dalam bentuk yang kita pengen. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu, Bu. Ya, nggak semuanya kayak gitu. Ya. Tapi tugas kita apa? Ya udah berdoa. Ketika doa penuh dengan keyakinan. Pengen sukses, pengen menjadi penghafal Quran, pengen bisa baca Quran dengan tartil, pengen menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Berdoa sama Allah. Banyak doa yang sudah diajarkan ya, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Ya, misalnya di dalam doa Surat Ali Imran. Ya Bu ya, Surat Ali Imran ayat 193. Ya. Ini doanya selalu diucapkan, Bu. Ya. Insya Allah ibu-ibu sudah hafal. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosaku. Wa kafir anna sayyiatina. Hapuslah semua kesalahan-kesalahanku. Wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah aku bersama orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ya, dunia dapat, akhirat dapat. Ya. Jadi jangan cuma Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dikembangkan lagi. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya gimana Ustazah? Boleh bahasa Indonesianya, sambil yakin bahwa kita bisa mengucapkan doa, ya, apakah itu yang tercantum dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Ya, ya Bu, sama-sama kita doa. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Amin. Ya, kita kan pengen wafat dikumpulkan dengan orang-orang yang sukses di akhirat. Ya. Atau ada juga doa yang saya yakin ibu-ibu sudah hafal juga. Ya. Allahumma aslih li diniyalladzi huwa ismatu amri. Sudah hafal ibu-ibu? Belum? Nah, nanti saya share insya Allah ya ke Mbak Din ya. Kita doa sama-sama. Allahumma aslih li diniyalladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyayallati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatali fi kulli khair waj'alil mauta rahatali min kulli syarr. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allahumma aslih li diniyalladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan urusanku. Kita baca doa ini, Bu, akan dimudahkan kita melaksanakan semua perintah-perintah agama. Akan diperbaiki di agama kita. Agamanya udah baik, cuma kadang-kadang di manusianya kurang baik.
Ya, akan diberikan kebaikan, Bu. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa aslihli dunyayallati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Pengen ya Bu ya, ketika kita hidup dikasih kebaikan sama Allah. Ya, salat bisa khusyuk, menjaga waktunya, ya, doa bisa terus kita lakukan karena doa itu adalah mukhul ibadah, ya, otak ibadah. Kita mampu berpuasa, kita mampu tahajud, ya, diperbaiki dunia kita, Bu. Ya, diperbaiki dunia kita. Banyak orang yang memiliki dunianya berantakan. Mudah meninggalkan sholat. Sholat hanya sekedar pembebanan. Meninggalkan puasa. Nggak beres agamanya. Ya. Makanya saya suka sedih kalau melihat ada orang-orang yang usianya sudah 70 tahun, ya, masih mengumbar aurat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya Bu ya kalau dia muslim. Ya. Atau enggak masuk TikTok pakai filter 17 tahun. Oh banyak Bu. Usianya udah 70 tahun. Ketika dia begini dikit kelihatan keriputnya. Kalau pakai filter kan nggak boleh bergerak. Ya, begini aja kan. Dia goyang begini aja keriput semua. Ditangkaplah sama netizen. Kejepret. Udah keriput semuanya, Bu. Ininya udah bergelambir. Masih begini-begini gitu kan. Ya Allah, ya Robbana. Mudah-mudahan ya Bu ya Allah berikan hidayah. Ya. Kita minta doa supaya dunia di mana kita hidup Allah bisa perbaiki. Wa aslih li akhirati lati fiha ma'adi. Dan Allah perbaiki akhirat kita di mana akhirat itu adalah tempat kembali kita. Kita pengen ketika di alam kubur nanti cuma ada cahaya yang menerangi kita. Bukan siksaan. Ya, bukan ular. Bukan kebencian para malaikat di sana. Ketika akhirat nanti juga sama. Kita dijamu sama Allah, disambut, disayang. Ya. Dicari sama Rasulullah, mana hambaku, aku mau kasih air minum Al-Kautsar. Ya. Ketika kita akan nyebrang, ditunggu sama Rasulullah, yang ini nggak boleh luput ya Allah. Dia mudah bersalawat ketika di dunia, tempat ma'adi kita di akhirat diberikan kemudahan sama Allah, diperbaiki urusan kita. Ya, udah the best kalau kayak gitu. Ya, kemudian waj'alil hayata ziyadatali fi kulli khair. Minta tambahan, jadikanlah kehidupanku ini menjadi nilai tambahan bagiku. Ya, dengan segala kebaikan-kebaikan. Waj'alil mauta rahatali fi kulli syarr. Ya, dan semoga kematianku sebagai pembebasanku dari segala keburukan. Pada saat kita wafat, Allah ridho. Pada saat kita wafat, Allah sayangi kita. Pada saat kita wafat, disambut malaikat-malaikat penduduk langit. Ini fulana orang soleh dan solehah. Nah, doa ini bagus kita baca. Karena include dunia akhirat. Ya Bu ya, nanti insya Allah saya kasih ke Mbak Din. Nanti mudah-mudahan bisa dibikin PPT ya buat ibu-ibu baca. Berikut nanti sama poin-poin dan ayat-ayat Qur'annya insya Allah. Ibu-ibu bisa baca lagi, ibu-ibu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah Bu, cuma 5 aja. Kunci kalau kita pengen sukses di dunia. Apa yang tadi pertama? Salat. Salat tuh kan najahuka. Yang kedua? Birrul walidain, birru abawaika. Yang ketiga? Oke. Isma Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Yang keempat? Oke, ya qawi roja'ana, perkuat obsesi, perkuat harapan kita. Yang terakhir? Doa. 5 poin ini insya Allah bisa menjadikan kita sukses di dunia. Kalau udah bisa melaksanakan 5 poin ini Bu, di akhirat insya Allah tadi. Wa man zuhziha aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya, bahwa kesuksesan kita di akhirat adalah saat kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz. Sesungguhnya itulah kemenangan. Insya Allah. Mudah ya Bu ya, insya Allah ya bisa kita laksanakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Al-haq mirobik falatakunana minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya siapa ibu siapa?
Hai Bu Ana. Ya yang tadi istilah doa kita ya, usaha kayak anak ini masuk sekolah begini, ya itulah apa awalnya masuk nanti kalau data hilang, nggak jelas betul udah masuk tingkat yang lumayan besar, ya kita udah berusaha untuk pindah lagi ya ke SMA. Seperti itu juga sama, terus sampai anaknya yang pesimis ya, anaknya coba dulu kalau di daerah Jakarta, jangan pakai lihat Betul. belum rezeki ya. Iya betul. Kita udah berusaha doa, karena suatu waktu mungkin doa kita yang kita belum dijaga, bisa jadi nanti ada yang lebih terbaik. Betul. Anak kita. Karena anaknya ini yang kadang kita belum bisa. Iya betul. Ada usaha kita, ada tempat yang baik mungkin Allah kasih nanti. Betul. Iya. Anak yang kita terapkan untuk seperti itu doa untuk Iya. lain bisa dikasih. Iya. Mungkin ada saatnya doa yang kita minta ditahan gitu ya. Allah mungkin ada yang lebih baik. Iya betul. Anak-anak ya Bu ya, kalau kita insya Allah sudah bisa dikondisikan ya, kita sudah bisa menerima takdir ya. Yang lain Iya. ya itulah kadang yang namanya doa kita udah berusaha untuk anak Betul. kita usaha kesini bagaimana caranya ya itu pilihan terakhir ya pasrah Iya betul. terima kasih kepada Allah meskipun dulu sempat juga ya dari ini bilang orang tua sempat meninggal tuh minta sama saya dulu sama 3 orang yang meninggal yang orang saya sayangi sama saya minta doakan juga pada hari Jumat itu semua terkabul. Masya Allah. Karena saya pengen bukan nanti saya. Mudah-mudahan Allah ijabah. Juga di saat-saat saya ini pengennya juga kayak Amin. Iya. Dan yang ketiga saja ada di suatu tempat kita kan nggak bisa semuanya yang tadi argumen usia 60 tahun. Karena saya dulu waktu camping di daerah Buddha, saya masuk ke pelosok itu, memang mereka nggak mengenal Islam. Betul. Mungkin Islam kenal, tapi nggak melaksanakan sholat. Tapi sempat mengajarkan anak-anaknya. Tapi untuk keterbatasan waktu cuma waktu camping doang kita bisa mengajarkan kondisinya. Di sana nggak ada orang untuk hijrah. Dakwah di sana ya. Saya melihat juga di lokasi Bekasi, ya seperti itu juga. Jadi nggak penyebar, jadi kan kondisinya alhamdulillah untuk kakak ipar saya masih bisa lah sebulan sekali untuk mengajar. Kalau komunikasi ada Bu, apa HP gitu? Iya. Ada ya? Ada, Oh nggak ada juga? Oh TV gitu nggak ada juga ya? Masya Allah, betul. TV masih ada ya? Saya camping kan memang sampai buat kita foto aja mereka kan Iya. Kan kita juga istilahnya memalu mengenal agama. Mungkin sedikit kita kalau pas lagi acara camping waktu dulu zaman masih kita mengajarkan anak-anak yang di daerah sana belajar simpel-simpel lah. Iya. Dan kondisi yang saya alami pas sudah menikah, suami orang Bekasi, tinggal pernah di Bekasi itu pas kenal saya aja mereka tuh orang-orang sana lebih mempercayai adat. Jadi sholat itu pas alhamdulillah pas ada saya. Jadi dan kondisinya juga di sana ada Islam yang istilahnya lebih tertutup. Nggak lurus ya. Iya. Udahlah saya belajar pelan-pelan kan namanya istilahnya masih mau belajar dan belajar budaya. Iya. Ya udah seperti itulah masalah dia belum pernah sholat karena adat apa sampai sekarang pun masalah untuk lebaran itu mereka kalau lebaran pertama tidak mengadakan jadi untuk lebaran tapi ya ikut lebaran salaman deh jadi menunggu 3 hari baru Iya. Nunggu syawalan lewat. Iya. Oke.
Memang sepi di sana. Iya, iya. Ha. Wilayah sana jadi lebaran itu nunggu kepalanya. Oke, iya, iya. Ya udahlah nggak malu, tapi saya tetap hadir. Betul, betul. Iya, iya. Ya, ya, baiklah Ibu. Kalau yang terkait doa ya Bu ya. Doa itu kan saya selalu mengatakan ke teman-teman doa itu bukan transaksional. Kita berdoa Allah kabulin. Kita berdoa Allah kabulin ya. Dia bukan sifatnya transaksi. Doa itu adalah pada saat kita berdoa, pada saat itu kita lagi ibadah. Pada saat kita berdoa, terlepas dikabulin atau enggak, pada saat itu kita sedang beribadah, kita sedang menjadikan bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Ibadah enggak Bu? Ibadah. Ya, makanya ada adab berdoa, yakin bahwa ini akan dikabulkan. Ya, itu salah satu adab dalam berdoa, yakin. Diawali dengan sholawat, diawali dengan menyebutkan sifat-sifat istighfar, ya, itu adab yang harus kita lakukan. Terlepas dari ketika kita sudah berdoa, ternyata apa yang kita pengenin enggak terkabul. Kita selalu ngomong enggak terkabul, padahal kata Allah dikabul. Orang Allah mau ngomong sendiri, astajib lakum, udu'uni astajib lakum, kan gitu. Ya kan, kamu berdoa sama aku akan kabulin. Kadang-kadang kita yang bilang enggak dikabulin. Ada lagi teman saya Bu, saya sedih deh, kenapa Bu? Saya yang berdoa, teman saya yang dikabulin. Lain lagi tuh. Saya berdoa, ya Allah anak saya pengen nikah cepet, usianya udah 30 tahun. Besok saya nerima undangan dari dia. Gitu. Saya yang berdoa. Saya bilang, lah dia juga berdoa. Saya bilang, bukan ibu aja yang berdoa. Gitu kan? Gitu. Ya, akhirnya apa? Pasti akan ada hikmah ke depan. Pilihan kita itu nggak tepat di mata Allah. Itu yang membuat Ali bin Abi Thalib nggak ada masalah. Saya bersyukur sampai 10 kali lipat. Karena yang pertama pilihan saya, yang kedua pilihan Allah. Kita nggak tahu nanti hikmah ke depannya untuk anak ibu. Bisa jadi dia lebih berhasil, walaupun di swasta misalnya. Bisa jadi dia lebih bisa mempertahankan hafalannya. Bisa jadi dia bisa menjadi dai di sekolahnya, kan kita nggak tahu. Ya kan? Anak saya sekolahkan di sekolah yang kecil Bu. Yang muridnya dikit. Ya muridnya cuma 53. Ya. Anaknya pintar, saya kadang-kadang saya mau di sekolah, mau menyekolahkan dia di situ, tapi saya berpikir ini tempat yang cocok sama dia, makanya saya nggak masukin ke negeri, saya nggak masukin ke IT yang lain, gitu. Ya, saya masukin ke situ karena saya tahu dan dia oke-oke aja Bu, gitu. Perlahan, oh ternyata memang itu yang terbaik. Kemarin mau memilih SMA, kita ke negeri ya segala macam gini. Tertolak semua Bu. Akhirnya apa? Masuk IT lagi, yang harganya lumayan murah. Gitu. Ya sudah, berarti deh ini takdirmu ya nak, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa, udah. Ya, kita pengen menolak sesuatu yang kita tidak inginkan, terjadi Bu. Ya, berarti apa? Allah ingin menempa kita supaya kita bisa menjadi orang yang kuat. Pada saat Allah memberimu, Allah ingin tahu kamu bersyukur apa enggak. Pada saat Allah menahan apa yang kau mau, Allah pengen tahu kamu sabar atau enggak. Pada saat Allah tidak berperan kedua-duanya, ngasih enggak, digantung pernah enggak sama Allah? Kadang-kadang pernah kan, walaupun sebenarnya enggak digantung. Dikasih enggak, ditahan enggak, Allah pengen tahu kamu masih yakin enggak berdoa sama Allah. Banyak orang yang akhirnya enggak yakin, akhirnya enggak menjadikan doa sebagai ibadah lagi. Nah ini yang bahaya. Ya kan, makanya Umar bin Khattab ketika dia terlepas mau dikabulin atau enggak terserah, yang penting aku tidak dibatasi sama Allah, aku tetap berdoa kepada dia. Gitu ya. Pasti ada hikmah di kemudian hari. Kemudian untuk terkait meninggal di hari Jumat, minta aja terus Bu sampai sekarang. Kalau toh ternyata kita meninggalnya di hari Kamis, mudah-mudahan tetap husnul khatimah. Ya. Nah, terkait yang ketiga tadi, memang banyak pelosok-pelosok yang belum terkena sentuhan dakwah. Nah, ini kewajiban bagi dai. Kemarin ada teman saya, suami istri Bu, dia udah punya anak, udah punya cucu, 2 orang. Diutus ke Pangandaran pelosok. Karena di sana tidak ada dai yang berdakwah di sana. 8 bulan dia di sana Bu, ini baru 2 bulan. Ya, dia tugasnya apa? Ngajarin ngaji, ngajarin sholat di sana. Mudah-mudahan itu sebagai bentuk dari upaya kita sebagai dai ya untuk bisa menyebar dakwah ke pelosok manapun. Gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang di pelosok, HP nggak ada, TV-nya ada, tapi yang dinyalain sinetron. Nah, ada tuh yang kayak gitu tuh, dangdutan. Padahal ada ceramah sebenarnya.
Ya, atau ada orang yang nggak punya TV tapi HP-nya iPhone, ada yang kayak gitu ya. Padahal dengan iPhone tersebut dia bisa mencari ilmu-ilmu gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita berharap semua muslim yang ada dimanapun ya bisa tersentuh dengan dakwah kita. Terlepas dari itu mudah-mudahan Allah maafkan. Ya, Allah maafkan. Jadi hadis ini ditunjukkan untuk orang-orang yang terbuka luas ya, tempat untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa membaca Quran, untuk bisa belajar salat, tapi mereka tidak mau, gitu. Ya, mudah-mudahan terutama uyut-uyut kita ya, yang dulu mungkin ya bisa jadi nggak sholat ya, uyut-uyutnya lagi gitu ya, mudah-mudahan Allah ampuni dan bisa mengalir ya dari amalan soleh yang kita lakukan ya, insya Allah. Ya, doakan ya teman-teman saya lagi diutus dakwah di Pangandaran pelosok. Ya, saya udah bilang ke suami, nanti kalau yang kecil kuliah kita juga ya, kemana Papua? Amin, mana aja lah pokoknya lah ya, gitu. Gitu ya Mbak ya, Insya Allah ya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, nanyain UAS. Insya Allah naik lah ya. Iya betul. Iya, waktu sangat penting dalam kehidupan kita, sangat penting. Di dalam surat Al-Asr pernah dibahas di sini ya, tafsir Quran surat Al-Asr saya lupa, ya. Sampai untuk masalah waktu itu pun dibahas ya di dalam Al-Quran. Artinya apa? Ternyata waktu itu sesuatu yang harus kita perhatikan. Ya, kita salah menggunakan waktu ibarat seperti kita memegang pedang, akhirnya terluka diri kita kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu. Ya, maka dari waktu-waktu yang sudah Allah siapkan, kita minta sama Allah semoga tidak ada satupun waktu yang kita lakukan kita tidak lakukan kebaikan di situ. Ya, kita sia-siakan. Ya. Boleh ditambahin kalau mau pengen ke-6 ya, mempergunakan waktu. Ya, boleh ya. Hati-hati Allah akan mencelakai kita ya pada saat dua hal, pada saat kita sakit, pada saat kita punya kelowongan waktu. Kita harus bisa bersyukur ketika kita sehat dan kita harus bersyukur ketika kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Ya Bu ya. Dan menunda waktu itu merupakan jalan kehancuran. Ya. Pernah merasakan mengundur-undur waktu enggak Bu? Mau sholat, tar dulu tanggung lagi masak. Masalah tunggu tanggung dikit lagi sinetronnya selesai. Masalah tunggu dikit lagi mau dicicipin. Totonya udah masuk waktu sholat berikutnya. Ya. Kalau kita nyesel, alhamdulillah Allah masih menyayangi kita. Kalau kita biasa-biasa saja sampai akhirnya 5 menit waktu azan berikutnya tiba, kita masih sholat dengan santainya, itu tanda keburukan untuk kita. Kita meninggalkan Al-Quran biasa, tapi kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya kita tidak merasa berdosa, itu pun bahaya. Ya Bu ya, maka pergunakan waktu sebaik-baiknya kalau kita pengen sukses. Ya, gitu. Ya, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kepada kita taufik, hidayah ya Bu ya, agar kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, silakan Ibu. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran. Bismillah. Saya minum. Terus kita mau ada perlu sesuatu, terus khususnya suami saya lagi baca Quran. Terus saya ngomong, itu dia ini udah perlu ini, gak mau diganggu. Oh gitu. Itu berarti benar-benar Isma Al-Quran itu ya. Cinta berarti sama Quran. Ya, taat pada suami yang taat itu wajib, ya. Nah kalau baca Quran kita masih bisa menjeda, ya. Jadi ada kalau kita belajar di LTQ, Ibu sekalian, ada namanya macam-macam wakaf. Salah satunya adalah wakaf irtirori, wakaf darurat. Misalnya kita lagi baca Quran, ternyata suami minta nanya gitu ya, misalnya nanya kunci di mana, kita berhenti dulu, ya. Kemudian ternyata suami udah lapar nih, kita jangan memancing harimau. Nanti kita nggak diridoin sama dia.
nanti bisa jadi kita nggak akan nikmat membaca Al-Quran. Kenapa mesti ketika suami kita belum selesai mengerjakan tugas, suami minta sama kita pentokin sama kita baca Al-Quran, kan musibah nanti. Ya, jadi kita habiskan dulu satu ayat lagi, tanggung, jangan sampai pas tengah-tengah Bu, pas tengah-tengah kita langsung tinggalkan. Kalau bisa selesaikan dulu satu ayat lagi, kita tandakan, kita bikin sarapan. Boleh. Setelah itu kan suami berangkat ke kantor, kita ngaji. Nah kecuali kalau suami yang memang nggak suka istrinya taat, ada yang kayak gitu Bu. Setiap baca Quran diganggu terus. Kalau ada saya tidur, kamu di samping saya, baca Quran nanti aja. Tapi dia nggak kemana-mana. Ya kan, nah kayak gini kan pengen dipites ya Bu ya. Suaminya kan taat sama suami yang nggak taat, ya nggak apa-apa, nggak usah taat gitu. Ya, jadi semua bisa dinegosiasikan, jangan ditabrakkan. Ya, nanti khawatir kita nggak nikmat saat membaca Al-Quran. Ada salah seorang ulama mengatakan ketika kita tidak, kenapa ya kok saya tidak bisa nikmat membaca beribadah kepada Allah? Apa kata ulama tersebut? Coba lihat hubunganmu dengan suamimu redo nggak? Suami kita soleh misalnya, ternyata suami kita nggak ridho, kita nggak akan pernah bisa menikmati ibadah apapun. Bisa jadi itu penyebab kita tidak nikmat. Selesaikan satu ayat Bu, jangan satu juz. Sampai khatam lagi. Ya, selesaikan satu ayat dan ya kita bisalah mengkondisikan waktu ya bersama beliau ya. Sudah tutup ya, nanti beliau sudah tentram, perutnya aman kan? Karena suami kalau lagi lapar marah dia Bu, galak. Ya kan? Nah, gitu. Jadi perut nggak diisi, yang di bawah perut tidak dipenuhi, galak dia Bu. Ya, maka selesaikan ya, bikin sarapan itu insya Allah ibadah, bentuk ibadah juga. Ya Bu ya. Oke. Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa menyebutkan orang tua yang sudah meninggal, langsung gagap. Iya, ada beberapa mazhab yang mengatakan ulama ya, ini ulama ya, bukan hadis ya Bu ya, karena hadis yang mengatakan bacaan Al-Quran itu bisa sampai gitu ya, itu tidak ada. Tapi mazhab ada yang mengatakan bisa sampai, bisa tidak. Maka kita mengacu pada tadi wa aslihli fi dzurriyyati, ini sebenarnya bukan zuriati saja, tetapi juga bisa buat ke orang tua, ke orang-orang yang pernah hidup bersama kita. Gitu ya. Jadi kalau saya selalu Bu, ketika lagi ngajar Quran saya minta sama Allah, ya Allah semoga apa yang hamba lakukan ini pahalanya bisa kesampai ke orang tua. Ya Allah semoga tilawah yang saya baca, walaupun dulu saya belajar Al-Quran bukan dengan bapak saya, bukan dengan mama saya, ibu saya, mudah-mudahan pahalanya bisa sampai ke mereka. Mudah-mudahan sampai. Silakan kita yakini aja Bu. Jadi ada ulama yang mengatakan sampai, ada ulama yang mengatakan tidak sampai. Nah, jadi kalau kata ulama yang menyampaikan orang soleh, ulama ya Bu ya, orang yang berilmu, katanya sampai, ya sudah kita yakini itu akan sampai. Termasuk bacaan Al-Fatihah. Nah, enggak usah disebutin nggak apa-apa, kita niatkan saja. Sama ketika kita sholat, nggak menyebutkan sholat zuhur ya Bu ya. Ketika kita ngambil wudhu mau sholat, itu pun kita sudah berniat. Cuma Imam Syafi'i menguatkan, ya dilafazkan, gitu. Tapi tanpa dilafazkan pun insya Allah sah. Ya, jadi banyak yang akhirnya terlupa. Ya, kalau amal yang kita lakukan ini bisa ke orang tua kita, pahalanya itu banyak yang lupa. Maka niatkan di awal. Ya, tanpa menyebutkan nggak usah. Ya, menyebutkan fulan bin nggak usah Bu. Kita niatkan ya Allah, mudah-mudahan tilawah hamba bisa sampai ke anak dan orang tua hamba. Bismillah, baca Quran. Insya Allah bisa. Gitu ya Bu ya. Ini perbedaan madhab, kita hargai yang meyakini dan yang tidak meyakini. Semuanya ada dalilnya. Gitu ya Bu ya. Insya Allah. Ya, sama-sama. Cukup? Insya Allah cukup ya Bu. Insya Allah bisa kita laksanakan ya Bu ya. Insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah. Wa iyaki. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dapat dilaksanakan dari 6 sukses ini ya, dan Allah memberikan kita menjadi hambanya yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Kita tutup dengan baca Istighfar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya ibu-ibu, salaman dulu deh, salaman. Udah nggak usah